Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri saya. Saya bernama Kusuma Ningtyas Retnostiorini, dosen tetap pada program studi Alma-Ata di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Dengan nomor induk dosen saya 0519058101 dan NUPTK saya 48517596602307172. Dengan penuh komitmen dan terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKT PT pada bidang pengajaran. Video ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu kuliah yang saya ampu, yaitu di mata kuliah Keuangan Menengah 2. Saya mengajar mata kuliah ini sejak tahun 2018 sampai 2025 dengan beban studi sebesar 3 SKS dan diperuntukkan oleh mahasiswa di semester genap. Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok inti keilmuan studi IKPS dan bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetisi teoritis dan praktis di bidang akuntansi. Proses pembelajarannya dilaksanakan dengan tatap muka di ruang kelas dan pendekatan konstruktif yang menekankan pada keterlibatan aktif mahasiswa membangun pemahaman. Perkuliahan ini berlangsung selama 16 minggu sesuai kalender akademik dan dirancang untuk mencapai tujuan CPL dan tujuan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Keseluruhan dari materi perkuliahan dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui Learning Management System (LMS) di kampus kami, yaitu elearning.almaata.ac.id dan juga di grup WhatsApp. Mahasiswa dapat mengakses semua dokumen seperti rencana pembelajaran (RPS) dan rencana tugas mahasiswa atau RTM, dan serta mengunggah tugas-tugas secara terintegrasi. Metode pembelajarannya dalam mata kuliah ini menggunakan SCL, Student Centered Learning, bertujuan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Metode yang digunakan antara lain yang pertama adalah ceramah, partisipasi, dan scaffolding learning. Kedua, diskusi terstruktur. Ketiga, studi kasus konseptual. Keempat, latihan analitikal dan simulasi. Kelima, penugasan proyek kolaborasi. Keenam, presentasi dan umpan balik. Ketujuh, pemanfaatan LMS. CPL yang diintegrasikan di sini akan saya jelaskan. Pertama, pada keterampilan umum, mampu untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi baik sektor privat maupun sektor publik. Kemudian menguasai konsep, teori, dan prinsip akuntansi dan perubahan-perubahan acuan yang disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia dan internasional. Di keterampilan khusus, CPL yang akan diperoleh adalah handal, memiliki kemampuan self-learning untuk secara berkelanjutan mengikuti perkembangan keilmuan IT dan mendukung bidang akuntansi agar lebih berkualitas, efektif, dan efisien. Pada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan yang pertama adalah satu, menguasai konsep secara teoritis yang mendalam tentang kerangka dasar penyajian, penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, pembukuan, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, dan yang terakhir adalah analisis laporan keuangan. Kemudian CPMK kedua adalah mahasiswa mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, menginterpretasi laporan keuangan, entitas konsolidasi, dan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan etap yang berlaku. CPMK yang ketiga adalah mampu di bawah supervisi menyusun, menganalisis, menginterpretasi laporan keuangan
entitas konsolidasi dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan etap yang berlaku. Dan yang keempat, CPMK-nya mahasiswa mampu untuk secara mandiri mengoperasionalkan, memanfaatkan piranti lunak dalam rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, pengauditan, dan penelitian. Ruang lingkup dalam materi ini disusun secara sistematik, mendukung mencapai pembelajaran di aspek konseptual hingga teknis. Yang pertama, pada sesi pertama, materi pertama adalah ekuitas, materi kedua adalah efektif, dilutif, dan laba per saham. Yang materi ketiga adalah investasi, materi keempat adalah pendapatan, materi kelima adalah akuntansi pensiun dan imbalan kerja, materi keenam adalah akuntansi sewa, dan materi ketujuh adalah perubahan akuntansi dan analisis kesehatan. Penilaian asesmen dalam mata kuliah ini dilakukan secara komprehensif berdasarkan 20% untuk partisipasi aktif, individu tugas kelompok adalah 25%, kuis ujian formatif 25%, sumatif atau proyek akhir 30%. Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan rubrik objektif dan accountable. Rentang nilai yang akan diperoleh dalam mata kuliah ini adalah 80-100 dinilai sangat baik, 70-79 dinilai baik, 60-69 dinilai cukup, 39 dan 59 dinilai kurang, 0 dan 30 dinilai gagal atau sangat kurang. Yang terakhir, pernyataan yang saya sampaikan ini adalah merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Untuk tahap selanjutnya, silakan menyimak video pembelajar mata kuliah akuntansi laporan keuangan menengah. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa teori dan materi yang sebelumnya telah kita ulas, ya. Namun kita memulaikan hari ini dengan sama-sama berdoa dan mengucapkan semangat. Berdoa mulai. Oke. Baik teman-teman, hari ini dimana saya akan memberikan terkait pengertian pada EPS, ya, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 yang dimana memiliki 4 CPMK, dimana CPMK-nya itu yang pertama adalah anak-anak mampu dalam mata kuliah ini untuk konsep teoritis secara mendalam, ya, tentang semua pengukuran, penyajian, pengungkapan atas elemen-elemen laporan keuangan dan menganalisa laporan keuangan baik secara teori maupun praktikum, ya. Kemudian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah anak-anak mampu untuk secara mandiri menganalisis dan menginterpretasi laporan keuangan serta mampu menginterpretasi laporan entitas konsolidasi yang menjadi prinsip laporan akuntansi keuangan. CPMK 3 adalah anak diminta mampu menyusun, menganalisis dan interpretasi serta mengaplikasikan, ya, transaksi sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. CPMK 4 adalah anak-anak mampu mandiri memanfaatkan dalam hal ini dalam penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi baik administrasi, pengauditan, dan perpajakan. Hari ini kita akan pada topik pertama yaitu terkait ekuitas. Sebelumnya teman-teman, untuk mengulas dari minggu lalu yang pernah kita jelaskan terkait responsi soal-soal akuntansi keuangan 2 ini, saya akan presentasi dulu nama teman-teman ini, ya, yang hadir, ya. Oke, untuk Kak Novia sendiri yang nanti, Kak Najwa Zahira, Kak Jimmy Ilman, dan Kak Rina Suti. Terima kasih sudah sampai hadir di kelas ini, ya. Pertama kita akan mengenal dulu fungsi dan definisi dari ekuitas. Ya, teman-teman pasti sudah mempelajari sebelum mata kuliah ini juga mendapatkan tentang definisi dari ekuitas tersebut. Ya, ekuitas memiliki unsur
dan yang disubstansiasikan pada neraca. Itu ekuitas memiliki pos-pos. Ya, misalnya pada sisi ekuitas ada modal disetor, tambahan modal disetor, dan saldo cadangan serta cadangan umum dan cadangan yang tujuannya untuk disajikan pada pos-pos terpisah. Ya. Ekuitas adalah residual atas aset bank setelah dikurangi semua kewajiban. Sehingga ekuitas atau komponen teman-teman, 4 komponen diantaranya ada modal sendiri, ya, setoran modal, surplus, revaluasi aset tetap, dan yang terakhir adalah saldo. Dari ekuitas pasti akan berkaitan dengan modal. Nah, modal sendiri, ya. Oke. Yang pertama, ekuitas. Tadi sudah dijelaskan di awal, ya, terkait fungsional ekuitas dan unsur ekuitas dan komponen tentunya. Mungkin bisa di reload kembali, ya, untuk mengingat. Untuk Kak Yola, bisakah membantu saya tentang definisi dari ekuitas itu sendiri? Definisi modal ekuitas yaitu seluruh nilai nominal dana sesuai dengan anggaran saham. Oke, mungkin bisa lebih diproporkan lagi adalah hak residual dari all aset, ya, atas aset bank yang telah dikurangi oleh kewajiban. Oke, correctly, bagus. Nah, dalam ekuitas memiliki berapa komponen? Nah, kira-kira bisa bantu saya, Kak Alif? Dana setoran modal, surplus, revaluasi aset tetap, dan saldo laba. Oke, siap. Berarti ada 4 komponen dari ekuitas itu sendiri, ya. Oke. Selanjutnya setelah ekuitas pasti kita akan berkaitan dengan modal, ya. Dimana pengaruh dari modal memiliki pengaruh dominan, ya, pada sisi ekuitas. Karena all in semua modal yang telah efektif, ya, diterima oleh bank adalah dinilai sebagai nilai modal saham untuk perusahaan beroperasional. Nah, kira-kira mohon bantuannya untuk Mbak Siti Soleha terkait definisi dari agio saham itu sendiri pada modal. Isi lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Oke, correctly, ya. Memang dalam agio saham adalah selisih lebih, ya. Sedangkan kalau berketerbalikannya adalah disagio saham. Ketika perusahaan mengalami selisih lebih setoran modal yang diterima lebih dari nilai nominalnya aslinya, sehingga terjadilah laba dan kemudian agio saham dapat juga menghasilkan pembagian dividen. Kalau disagio adalah selisih kurang dari nilai nominal saham, ya. Oke, dalam modal juga selain ada disagio saham ada modal sumbangan, yaitu seluruh sumbangan, jumlah seluruh sumbangan dari pemilik bank dalam bentuk dana atau aset lainnya. Oke, di ekuitas ada beberapa dasar pengaturannya, ya. Bisa mungkin bantu saya Mas Zidni Ilman? Yaitu SAK, ETAP, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oke, iya, betul, correctly. Dari dasar pengaturannya untuk ekuitas, ya, adalah SAK etap dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, ya. Yang dimana hal ini terkait modal disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan oleh pemegang saham secara penuh, ya, teman-teman. Ketika saham preferen atau saham utama dikeluarkan, sehingga saham biasa memberikan kontribusi lebih, ya. Perusahaan mengeluarkan saham biasa untuk beberapa hal tertentu, tapi ketika saham utama keluar itu adalah tambahan modal disetor bagi perusahaan yang diharapkan jumlah tertentu dapat terpenuhi, ya. Oke, dimana hal ini menjadi pengakuan dan pengukuran dari modal disetor, ya. Jadi modal disetor itu didasarkan pada apa saja, ya, teman-teman? Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Kak Alif udah, Kak Aryandini. Oke, modal disetor didasarkan pada apa saja? Ya, mungkin
pada jumlah uang yang diterima, ya. Kemudian ada setoran saham, ya. Lalu ada besarnya utang yang dikonversi secara menjadi modal, lalu setoran saham dalam dividen saham, ya. Kemudian nilai wajar aset non kas yang diterima. Nah, kira-kira ketika perusahaan menyetor aset non kas, bagaimana transaksinya ya? Mbak Haryandini bisa bantu saya? Penjurnalan ilustrasi jurnal untuk kas pada modal. Oke, baik. Untuk non kas ya atau barang. Setoran modal bisa berupa barang atau non kas ya. Aset non kas. Jadi bisa barang, bisa tanah, tapi dijadikan pembiayaan. Kalau modal sumbangan bagaimana? Kasnya dinilai sebesar dari jumlah yang diterima. Mungkin seperti universitas kita karena ada proses perkembangan yang lebih jauh, penambahan prodi baru, sehingga banyak sumbangan yang diberikan secara langsung dan tak langsung. Ya, kemarin contohnya kita dapat sumbangan mobil ya dari bank BNI ya kalau tidak salah, dan itu menjadi pencatatan aset. Nah, untuk mobil kampus ya. Oke. Kemudian untuk penyajian dari setoran tunai modal, bagaimana pencatatannya, penjurnalan? Mungkin Kak Rini bisa bantu? Secara tunai ya Bu? Iya. Kas di debit dan modal di kredit. Oke, kasih debit dan modal. Oke, ilustrasinya ya bisa dipahami ya teman-teman. Dan bagaimana dengan untuk jurnal otoritas? Mungkin Kak Najwa bisa bantu? Baik, diakui otoritas itu penempatan dana modal pada bank umum itu ditempatkan di debit, dan dana setor modal ditempatkan di kredit. Oke, correctly, baik, bagus ya. Jadi teman-teman, ketika kita ngomongin ekuitas, ada perlakuan akuntansi atas pengakuan dan pengukurannya serta penyajiannya. Ya. Pertama, ketika dana setoran modal disajikan dalam pos tersendiri setelah pos modal. Ilustrasinya adalah ketika dana setor modal diakui otoritas, maka jurnalnya tadi yang disebutkan Kak Najwa, penempatan dana setor pada bank umum dan kreditnya adalah dana setor modal. Namun saat dana setor modal didukung ya dengan kelengkapan dokumen serta ketentuan perundangan yang berlaku, maka ilustrasi jurnalnya adalah dana setor modal debit dan kreditnya adalah modal di setor. Oke, bagaimana dengan pengungkapannya, teman-teman? Ya, pengungkapan ketika perusahaan mengalami surplus ekuitas dan mengalami defisit ekuitas, dapat mengindikasikan bahwa perusahaan itu apakah sehat atau tidak sehat? Kira-kira ekuitas. Ketika alma ata ekuitasnya surplus, apakah dapat mengindikasikan bahwa alma ata itu sehat? Bisa. Kalau betul, correctly. Tapi ketika alma ata ekuitasnya defisit, apakah mengindikasikan alma ata sehat atau tidak sehat? Oke. Karena memang ya modal sekaligus setoran modal ya di dalam ekuitas memiliki peran penting pada pos akun pada bagian neraca, sehingga ketika kita mengevaluasi dan mengklasifikasikan terhadap surplus revaluasi aset tetap ya, itu berkontribusi penuh dan berhubungan penuh dengan modal. Oke. Reevaluasi aset adalah selisih antara nilai reevaluasi aset sendiri yang tercatat dengan inventaris yang sebelum dilakukannya reevaluasi. Jadi kira-kira ketika perusahaan atau kampus kita sendiri punya banyak aset ya, terus direevaluasi, akan memberikan beban berat untuk neraca? Atau mungkin pertanyaan dirubah gini, ketika semakin banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan, apakah dapat mempengaruhi dari ekuitasnya
atau dalam pengaruh neracanya? Kira-kira bisa, karena dengan adanya indikasi aset besar, otomatis itu akan menambah beban karena ada akumulasi penyusutan aset ya. Jadi ketika aset sudah umur evaluasi akumulasi penyusutannya 0, harus direevaluasi. Kenapa? Jika tidak dia sampai minus akan menambah beban berat dari pos ya neraca. Bisa ya, correctly ya. Oke, untuk perlakuan akuntansinya pada surplus revaluasi dalam hal ini adalah pengakuan pengukurannya nilai revaluasi terhadap nilai yang tercatat ya pada pos surplus revaluasi aset tetap. Oke, analoginya gini, kalian pasti searching di media sosial terkait reevaluasi aset. Banyak nih ada analoginya ketika ada lelang aset hasil sita, mungkin dari domainnya KPK, website KPK, pasti itu ada. Bisa di searching, di situ ada banyak aset yang dilelang dari hasil sita negara. Nah, dalam pembelian lelang itu apakah kita mereevaluasi lagi aset yang dibeli lelang hasil sita atau memberikan harga perolehan dari nilai yang sudah diberikan oleh badan lelang? Kira-kira bagaimana teman-teman? Tentu saja surplus ya, karena di badan lelang itu di bawah harga pasar ya. Jadi ketika misalnya kita beli mesin di hasil lelang KPK Sita Negara, mesin itu pasti akan di bawah harga apa? Harga perolehan yang kita cantumkan di laporan keuangan adalah dari harga lelang. Kemudian harga perolehan itu dari harga lelang itu akan kita akumulasikan penyusutannya, dan jika sudah 0 kita akan reevaluasi. Pasti surplus karena memang harga lelang di bawah harga, otomatis perusahaan tetap direklasifikasikan ke saldo labanya adalah surplus ya. Oke, ilustrasi jurnalnya bagaimana teman-teman saat reklasifikasi surplus ya, dari Almata misalnya membeli lelang sita barang di KPK. Bagaimana jurnalnya reklasifikasi revaluasi aset tetap? Mungkin bisa bantu saya Kak Rani ya. Oh iya Kak Riva ya. Oke, correctly ya. Untuk jurnal reklasifikasi aset ya terhadap surplus revaluasinya adalah di debitnya aset ya, aset tetap atau inventaris, kreditnya adalah surplus revaluasi tetap atau ekuitas dalam kurung atau modal ya. Itu saat revaluasi aset ya. Bagaimana penghentiannya Kak Riva? Ya, correctly mungkin bisa dibalik tadi ya, menjadi surplus revaluasi aset tetap debit dan kreditnya adalah saldo laba ya, saldo laba ya. Bisa juga saat penghentiannya adalah jurnal ilustrasinya debitnya kas ya, kemudian debitnya juga akumulasi penyusutan dan kreditnya adalah aset tetap dan inventaris. Hal-hal pengungkapan dan pengakuan surplus atau pada ekuitas bisa nanti dibaca di materi yang akan saya share segera ya. Oke, terkait saldo laba teman-teman, saldo laba ditahan. Apakah definisi dari saldo laba ditahan, teman-teman? Oke, saldo laba ditahan mungkin bisa dijelaskan di sini adalah suatu akumulasi hasil usaha periodik ya. Secara periodik, secara tempo ya, ada rentang waktu untuk memperhitungkan pembagian dividen. Juga untuk mengkoreksi laba rugi periode serta mereklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Reklasifikasi itu pasti surplus atau defisit ya teman-teman untuk aset tetap. Pasti surplus ya, correctly ya, karena
ketika reevaluasi aset, pasti aset akan dihargai kembali oleh harga perolehan baru ya. Oke. Saldo laba dikelompokkan menjadi berapa ya teman-teman? Oke, correctly. Saldo laba ada cadangan umum dan cadangan tujuan, serta saldo laba berjalan, dan yang terakhir adalah laba rugi periode tahun lalu. Dasar pengaturannya sama teman-teman dengan ekuitas ya, yaitu SHK etap dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Atas penjelasan saldo laba, pengakuan, pengukuran ya, serta penyajiannya dapat bisa di materi dibaca ya kembali ya teman-teman. Kita merefleksikannya lagi untuk hari ini. Kemudian kalau untuk ilustrasi jurnal pada saat pemindahan laba tahun lalu ke saldo laba, itu ilustrasinya adalah di debit, ikhtisar laba rugi, kreditnya apa nak? Saldo laba. Oke, kalau dia memindah laba rugi tahun berjalan ke saldo laba, apa? Kalau yang tadi memindah laba, kalau sekarang memindah rugi. Kalau rugi berarti debitnya adalah saldo laba sama kreditnya ikhtisar laba rugi. Ya. Jadi ternyata tahun lalu jika terjadi rugi, ya, untuk tahun depan yang berjalan akan dicatat kembali dengan saldo laba pada ikhtisar laba rugi. Tapi berharap semua proses operasional perusahaan itu adalah laba. Ya. Oke, pembagian dividen tunai memiliki ilustrasi jurnal pada saat ditetapkannya apa ya? Teman-teman bisa bantu ilustrasi jurnalnya apa? Pada saat pembagian dividen tunai, ada pada saat juga pembagian dividen saham. Iya, oke, correctly. Ketika kita membagi dividen ya, akan berkurang ya kewajibannya ya, sehingga pencatatannya adalah secara tunai debitnya adalah saldo laba, kreditnya adalah kewajiban atau utang dividen, betul. Namun saat dibayarkan debitnya kewajiban atau utang, kemudian kasnya berkurang ya, utang dividen atau kreditnya kas, betul, correctly. Kalau saat pembagian dividen saham, ilustrasi jurnalnya bagaimana teman-teman? Di debitnya adalah saldo laba dan di kreditnya adalah modal di setor. Hal pengungkapan, penyajian dan pengukurannya nanti bisa dilihat di PSAK juga teman-teman, sambil membaca SAK etap untuk khusus kaitan bab hari ini adalah ekuitas. Oke. Dari sini teman-teman, dari beberapa materi yang sudah dijelaskan, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, baik, satu pertanyaan lagi mungkin bisa kasus ya. Dipastikan ketika perusahaan mau mulai, dia memerlukan modal ekuitas. Oke. Sumber modal yang didapat bisa dari modal pembiayaan atau modal dari private atau dari penyumbang dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah jika ketika ada terjadi perubahan modal ya, baik bertambah atau berkurang, terjadikah di dalamnya pelekatan pembatasan dalam perubahan modal itu, teman-teman? Terjadi, oke, correctly. Karena pada saat itu perubahan modal baik dia menambah atau berkurang mempengaruhi dari operasional perusahaan, baik dari peraturannya, pembagian dividennya, seperti itu. Konektivitas antara modal dan laba, bisakah saya dibantu teman-teman? Apa kaitannya ketika modal dengan laba? Apakah pasti modal bertambah maka laba akan besar? Modalnya sedikit maka laba akan kecil? Tidak. Oke, berarti konektivitasnya correctly, modal yang besar akan digunakan operasional untuk menambah laba dari perusahaannya, sehingga laba yang diperoleh atau yang diharapkan bisa. Baik teman-teman, dari materi yang disajikan hari ini sudah mengulas banyak ya dari bab ekuitas, dimana kita membahas tentang modal saham juga, modal sumbangan, lalu saldo laba ya, kemudian surplus reevaluasi aset tetap ya. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, mengingat kembali nanti ada tugas-tugas yang akan diberikan, bisa dikerjakan secara kelompok dan dikumpulkannya secara individu.
Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan untuk hari ini, kita tutup perkuliahan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.